Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hijaz Rajut. Jadi di video kali ini saya mau membuat tas ransel. Ini ukuran besar, ya ini ukuran 27, lalu lebar 16 dan tinggi 38 cm. Nah, karena ini ukuran tasnya besar, jadi tas ini cocok untuk teman-teman yang mau mudik ke kampung halaman mungkin, atau piknik-piknik, camping-camping seperti itu, atau acara lainnya. Nah, ini untuk detail saku kecilnya. Dan ini bagian dalamnya, masuk laptop 14 inch, lumayan besar. Oke, sebelum ke tutorialnya, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel Hijaz Rajut dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari Hijaz Rajut. Dan jangan lupa juga untuk like videonya dan share sebanyak-banyaknya. Nah, di sini saya pakai benang polyester. Ini merek Sunrise. Ya, ini merek Poly Sunrise. Jadi ini di sini saya pakai HP nomor 3. Nah, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan cara pergantian benangnya, cara pergantian warnanya ya. Jadi tidak akan menjelaskan semua polanya, hanya akan menjelaskan cara pergantian warnanya. Nah, untuk warnanya bebas. Ini boleh ada benang dasar, boleh juga campur-campur, mungkin ada yang mau pakai benang sisa, itu juga boleh ya. Nah, jadi ini saya contohkan dengan warna dasar, warna navy ini, lalu oranye, kuning, dan abu muda. Nah, ini saya akan membuat rantai dulu dengan warna navy, warna dasar. Nah, kalau di polanya kita buat 57 rantai ya. Intinya ini ikuti pola tulis yang itu. Nah, jadi buat 57 rantai, di sini saya akan mencontohkan dengan beberapa rantai saja. Misalnya sudah ada 57 rantai. Nah, lalu kita masuk row kedua. Nah, di row kedua kita buat SC di punggung rantai. Nah, ini rantai pertama, lalu rantai kedua, lalu kita masuk di punggungnya di bagian belakang rantai di sini. Nah, ini sebelum masuk kita akan menyelipkan warna lain. Nah, jadi ini diselipkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu masuk di lubang berikutnya. Lubang berikutnya lagi. Jadi si benang warna oranye ini ikut di dalam SC-nya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan mau ganti warna, kita mulai di row 2 ya. Jadi row 1 ini kita pakai benang dasar saja. Oke, lanjut sampai selesai. Jadi totalnya ada 56 SC.
Nah, ini selesai. Jadi ini misalkan sudah 56 SC. Lalu kita balik. Nah, ingat, jadi yang bagian ujung benang yang ini, rantai pertama ujung benang yang ini nih, yang biru ini, itu kita jadikan patokan untuk bagian depan ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita masuk row 2 buat satu rantai dulu. Nah, lalu kita balik. Nah, saat membalik, bagian benang yang warna oranye ini jangan ke belakang seperti ini ya, karena bagian yang ini itu nanti kita akan buat bagian depan, maksudnya bagian luar ya. Jadi kalau misalkan si oranye ini ke belakang, jadi akan terlihat di bagian luar. Nah, bagian yang ini akan terlihat di bagian luar. Jadi kita buat seperti ini. Nah, isi bagian yang oranye ini kita ambil ke hadapan kita. Tuh, jadi pas di ujung si bagian yang warna oranye ini ada di belakangnya. Kan kalau bagian luar, kan ini bagian luarnya, jadi ini warna oranye tidak terlihat di bagian ujung. Jadi pas dibalik ada di bagian belakang. Oke, di row 2 di bagian pola ini ada inch ya. Jadi inch itu penambahan, berarti kita buat 2 SC di satu lubang seperti ini. Lalu tertulis di polanya 54 SC, berarti kita buat 1 SC di tiap lubang seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ganti warna untuk membuat kotak-kotaknya, seperti pada contoh tasnya, teman-teman boleh ganti warna di mana saja, yaitu untuk membuat kotak-kotaknya bebas. Jadi itu random ya, tidak ada pola. Jadi sesuai keinginan saja. Kalau misalkan saya itu kalau udah bosan diganti. Nah, jadi ganti benangnya seperti ini. Jadi kita ambil dulu benang yang lagi dipakai ini warna navy. Lalu si warna navy-nya itu ke hadapan kita. Nah, diambil ke depan seperti ini. Nah, jangan dijatuhkan di belakang begitu saja. Jadi kita lipat, maksudnya kita ambil ke atas warna oranye seperti ini, dikesinikan, ditarik dari bagian hadapan kita, lalu ganti dengan warna oranye. Jadi bagian SC di bagian depan akan tetap rapih. Oke, kita lanjut dengan warna orange ini. Kita akan lihat dari bagian depan, dari bagian luar. Nah, jadi si SC-nya ini tuh tetap utuh. Nah, kalau misalkan ganti warnanya seperti ini. Nah, jadi ini kita misalkan seperti ini ya. Jadi ambil benang dulu, lalu dibiarkan begitu saja si benang warna oranye-nya, lalu langsung mengambil bagian warna biru. Lalu lanjut, walaupun si warna oranye ini ikut dengan SC berikutnya, di bagian luarnya akan terlihat jelek. Tuh, jadi seperti ini. Jadi si warna oranye-nya itu, SC-nya itu gak utuh. Nah, harusnya ada yang satu ke atas ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan pakai cara yang pertama tadi, jadi kalau si warna oranye ini, dililitkan ke bagian sini, ke bagian atas benang yang akan mengganti posisinya itu. Jadinya si SC terakhir yang warna oranye itu akan utuh. Oke, kita lihat.
Tuh, jadi perbedaannya ada perbedaannya ya. Jadi kalau yang dililitkan dulu itu terlihat lebih rapih dililit seperti ini. Ya, intinya seperti itu cara pergantian warnanya. Lanjut dulu sampai selesai, sampai ada 54 SC. Kalau sudah 54 SC akan ada satu lubang yang tersisa di bagian ujung. Nah, di polanya itu ada dash lagi, maksudnya ada inch lagi. Jadi kita buat penambahan lagi di satu lubang. Jadi dua lubang, 2 SC di satu lubang seperti ini. Jadi totalnya ada 58 SC. Lanjut row 3. Nah, di row 3 kalau misalkan, nah ini kan patokannya ini bagian luar yang, jadi kalau kita rajut dari luar, si bagian benang yang ikut di dalam SC nya ini kita lilitkan ke belakang. Nah, ini ke belakang ya. Jadi kalau tadi kan kita lilitkan ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dari kita rajut dari bagian luar, kita lilitkan ke belakang. Kalau rajut dari dalam, kita lilitkan ke depan. Seperti itu. Nah, di row 3 ada inch lagi, lalu 56 SC, lalu inch lagi di ujung. Ya, intinya seperti itu. Ikuti hitungan di pola tulisnya. Begitupun untuk warna lain. Kalau misalkan ini kita mau menambah warna kuning ya, atau warna abu. Kalau misalkan ini dasarnya warna navy, nah jadi kalau sudah sampai ujung ketemu warna oranye ini, kita ganti lagi dengan warna navy. Nah, jadi ini kita lilit ke depan. Maaf. Nah, jadi ini di warna terakhir, lubang warna orange terakhir ini kita lilit ke depan, lalu buang dengan warna navy seperti ini. Lalu lanjut warna navy lagi, lalu lilit ke depan ke hadapan kita, lalu buang dengan warna orange. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai warna dasar seperti warna navy ini, teman-teman harus jadi yang warna dasar ini harus tetap ikut walaupun ganti warna. Nah, kalau misalkan mau mengganti dengan warna abu, jadi ini kalau posisi dari kita rajutnya dari luar ini bebas ya. Yang si oranye ini boleh dijatuhkan langsung atau boleh dililit ke depan juga boleh, karena yang penting rapi bagian luar. Jadi kalau bagian dalam ini biarin aja kalau saya. Jadi ini kalau misalkan mau menambah warna, ini kita buang dengan warna baru, lalu bagian yang warna dasar ini kita tetap ikut di dalam. Jadi walaupun sudah ganti warna, warna dasarnya ini harus tetap ikut di bagian dalam SC nya. Seperti ini. Lalu inch lagi di ujung.
Nah, lalu kita masuk row 4. Nah, di sini di row 4 kita lakukan lagi penambahan di tiap ujung. Nah, jangan lupa kalau kita rajut dari bagian dalam tasnya, maksudnya dari bagian dalam yang ini kan bagian luar, lalu ini bagian dalam. Kalau kita rajut dari bagian dalam, si benang yang ikut di dalam SC nya ini kita lilitkan ke depan kita, lalu SC. Nah, di lubang pertama ini pengurangan, jangan lupa untuk hitungannya ya, jangan sampai terlewat. Lalu SC di tiap lubang. Lalu kalau misalkan kita ketemu dengan warna lain, ini saya contohkan, ini lubang terakhir di warna abu. Nah, ini kita lilit ke depan, ke hadapan kita. Lalu si yang birunya ini tetap lurus, tetap ada di dalam SC. Lalu kita ambil bagian yang warna oranye, karena di sini kan kita akan masuk ke zona warna oranye. Nah, jadi kita ambil benang warna oranye, lalu buang si warna abunya dengan warna oranye. Nah, lalu untuk bagian untuk benang yang warna navy ini tetap ada di dalam SC. Jadi tetap disisipkan di dalam SC. Jadi seperti itu pergantian warnanya. Nah, paham ya? Tuh, jadi ini penampakan dari bagian luar. Seperti ini. Lanjut, ikuti sesuai pola. Jadi intinya seperti itu cara pergantian warnanya. Nah, jadi kita lilit ke depan, lalu ambil benang yang mau dipakai. Itu ikuti hitungannya sampai selesai. Nah, jadi dari row 2 sampai row 7 itu kita buat penambahan di tiap ujung sampai nanti totalnya ada 68 SC di row 8 ya. Jadi dari row 8 sampai ke row 79 itu lakukan tanpa pengurangan sebanyak 68 SC bolak-balik ya. Jadi dari row 8 sampai row 79 bolak-balik membuat 68 SC tanpa penambahan. Nah, jadi saya mau mencontohkan yang ada bagian dash itu. Jadi dash itu adalah pengurangan ya. Berarti pengurangan itu 2 lubang dijadikan 1 lubang. Nah, ini misalnya saya sudah lurus ya, misalnya saya sudah lurus sampai row 79 tanpa penambahan itu. Lalu ini misalnya saya mau membuat row 80. Di row 80 itu tertulis ada dash ya, dash itu pengurangan. Jadi intinya seperti ini caranya. Masuk dengan menyelipkan benang dasar, lalu masuk tanpa menyelipkan, lalu buang. Nah, jadi tidak terlihat. Lalu kalau misalkan kita rajut dari bagian luar ya, dari sini, nah dari bagian luar ini bagian yang bagus. Nah, itu kan kita, oh maaf, ini bagian luar ternyata. Jadi kita kalau kita rajut dari luar kan kita lilit bagian yang ada di dalam ini, yang diselip di dalam ini kita lilitnya ke bagian belakang. Jadi ini bebas ya, jadi ini tidak harus seperti tadi hanya 1 kali yang diselip. Jadi ini bebas diselip aja karena tidak berpengaruh. Walaupun di belakang terlihat
titiknya lebih besar seperti ini ya, gak masalah. Intinya kita harus menutupi sebaik mungkin yang ada di bagian luar. Kalau misalkan yang di sini ini itu memang ngintip-ngintip, tapi itu tidak masalah karena terlihat rata ya, tuh seperti ini. Oke, intinya seperti itu. Untuk pergantian benangnya semoga bisa difahami. Dan ini saya ulang lagi, kalau pergantian di benang ini ada 3 warna ya. Ada warna dasar yang biru, oranye, lalu abu muda. Nah, ini pergantian warna dari bagian luar. Ini kita jatuhkan saja, biasa, simpan saja. Lalu bagian yang biru ini tetap ditarik ke depan, lalu ambil yang warna abu. Jadi kalau misalkan pergantian warna bukan dengan warna dasar, jadi warna dasarnya tetap ikut di dalam. Usahakan yang ikut di dalam SC itu harus 1 helai ya, jangan terlalu banyak, misal jangan 2 helai ataupun lebih. Itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya SC yang kita buat. Jadi ini kalau misalkan 1 helai terus yang ikut itu 1 helai, jadi akan tetap rata ya, jadi ukuran tinggi SC nya itu akan stabil. Oke, seperti itu, semoga bisa difahami untuk cara pergantian warnanya. Lalu lanjut dari row 81, 82, 83. Dari row 80 sampai row 85 itu kita lakukan pengurangan di tiap ujung. Lalu di row 86 tanpa pengurangan. Lalu lanjut SC keliling sebanyak 284. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini bagian badan, bagian pola badannya, bentuknya seperti itu. Jadi dibuat 2 lembar untuk bagian badannya.